Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kreasi HD Channels. Dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kreasi HD Channel. Untuk itu kita kasih lewat yang satu ini dulu guys. Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi kembali atau membahas kembali mengenai keyboard ya teman-teman. Nah kebetulan kemarin ada yang bertanya tentang keyboard yang katanya keyboardnya itu ketika dia menekan huruf-huruf yang ada di sini itu yang keluar itu berbeda ya, atau ada satu fitur yang keluar seperti kalender dan sebagainya begitu ya. Itu artinya memang kalau menurut saya itu kemungkinan itu adalah beralih fungsinya ya, atau tertukar fungsinya ya teman-teman. Nah, oleh sebab itu pantangin terus video ini ya teman-teman. Di sini saya akan coba untuk berbagi bagaimana cara untuk mengatasinya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke langkah pertama teman-teman ya. Untuk langkah pertama ini teman-teman coba untuk melakukan yang namanya update drivers teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Jadi kita coba di tahapan pertama dengan cara ini, kita klik di bagian search ini, device manager, oke. Seperti ini device manager, kemudian kita tekan. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman ini dan teman-teman bisa cari di sini yang namanya keyboard, teman-teman. Nah, ini dia keyboard dan klik di bagian tanda panahnya. Dan kemudian di sini terdapat maksudnya tiga driver ya teman-teman, tiga driver keyboard. Jadi teman-teman bisa gunakan atau teman-teman bisa update ke tiga-tiganya teman-teman. Saya coba misalnya di HID keyboard device yang ini. Teman-teman silahkan klik kanan, kemudian teman-teman silahkan update. Nah, ini. Tapi di sini teman-teman membutuhkan atau saya sarankan untuk connect dengan internet ya teman-teman ya, supaya nanti di bagian ini di search automatically for driver ini dia akan menyesuaikan keyboard kita ketika kita update, itu akan menyesuaikan dengan tipe laptop kita teman-teman ya. Nah, saya coba tekan ya. Kita tekan di bagian search automatically for driver dan akan muncul keterangan seperti ini. The best driver for your device ya, artinya bahwa ini adalah driver yang terbaru ya, karena ini sudah kita update ya teman-teman. Jadi setelah itu kemudian kita close ya, seperti ini. Dan kemudian begitu juga dengan PCAT yang ini juga teman-teman bisa melakukan update driver seperti ini dan melakukan hal yang sama seperti ini ya, dan kemudian teman-teman bisa cek ya apakah drivernya teman-teman sudah yang terbaru atau tidak ya, atau sudah terupdate atau tidak teman-teman ya, seperti ini. Setelah itu teman-teman silahkan close ya. Nah, dan kemudian teman-teman silahkan coba kembali ya teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya atau untuk langkah yang kedua, jika dengan menggunakan cara ini memang tidak bisa, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua ini ya. Dengan cara teman-teman silakan klik di menu search seperti ini dan kemudian teman-teman ketikkan kata language setting ya teman-teman, atau bahasa atau settingan bahasanya ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman silakan klik di bagian ini. Oke. Nah, jadi ini tampilan daripada language setting di Windows 11 dan saya menggunakan laptop Asus ya teman-teman. Jadi kalau di laptop-laptop lain mungkin dengan tipe yang berbeda, merek yang berbeda, tentu dia akan berbeda juga menunya teman-teman ya. Kalau di merek lain misalnya seperti di apa namanya, di merek-merek yang berbeda atau di seri-seri yang berbeda, teman-teman setelah diarahkan ke menu yang tadi, itu biasanya teman-teman akan diarahkan ke menu untuk language settingnya. Nah, di sini teman-teman silakan pilih nanti di bagian
preference language seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada menu, teman-teman bisa lihat ada menu di sini. Nah, ada menu English United States ya. Teman-teman bisa klik di bagian ini ya, teman-teman. Kalau menunya berbeda ya, klik di bagian English United States ini ya. Dan kemudian setelah itu teman-teman silahkan klik di bagian optionnya. Setelah teman-teman klik di bagian English United States, ya teman-teman klik di bagian option seperti ini. Dan setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman yang ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah dan cari yang keyboard teman-teman, yang seperti ini. Nah, setelah itu kemudian teman-teman klik ini di bagian add a keyboard teman-teman. Add keyboard ya, yang ini. Dan setelah teman-teman add, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian yang ini. Nah, nanti banyak tuh pilihannya. Teman-teman silakan coba cari di bagian United States International. Pilih yang QWERTY ya, teman-teman. Ya, ini yang kita gunakan tadi, atau kalau teman-teman menggunakan keyboard yang ini, tulisan atau bahasa yang ini, maka teman-teman nanti bisa ganti menggunakan United, atau teman-teman bisa tambahkan United States International QWERTY teman-teman. Setelah itu nanti kalau sudah terpilih teman-teman bisa hapus ya teman-teman. Oke, seperti itu. Itu kalau di laptop dengan tipe yang berbeda. Nah, kalau di laptop yang saya gunakan ini adalah laptop Asus Windows 11 teman-teman ya. Nah, sebenarnya esensinya sama saja teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman masuk di bagian language setting seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada Windows Display Language. Jadi di bawahnya juga hampir sama menunya, teman-teman. Nah, ini English United States sama. Nah, kalau di sini menunya agak berbeda sedikit. Kita klik di bagian English United States, maka akan muncul language option seperti ini. Teman-teman silakan klik di bagian language option. Nah, teman-teman silakan scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ada keyboard, teman-teman. Sama seperti yang tadi, keyboard. Dan yang saya gunakan di sini adalah US QWERTY. Nah, ini sama ya, teman-teman. Ya, tadi juga menggunakan US QWERTY. Nah, misalnya kalau ada tombol-tombol yang ketukar maksudnya ya, teman-teman silakan klik di bagian ini, add a keyboard. Oke. Nih, saya coba seperti ini. Nah, nanti teman-teman silahkan pilih di bagian ini banyak pilihannya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan cari yang namanya United States International. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman pilih, teman-teman klik saja seperti ini, maka akan bertambah di sini United States International. Oke. Nah, setelah itu, setelah teman-teman masuk, maka teman-teman nanti silakan untuk menghapus atau meremove US atau QWERTY yang ini, yang tadi ya, yang kita gunakan, supaya nanti ini digantikan dengan United States International ini. Teman-teman bisa remove di bagian ini. Kebetulan karena memang saya masih oke ya menggunakan US ini, jadi saya nggak remove. Jadi kalau teman-teman ada yang tertukar, silakan untuk meremove-nya. Nah, nanti dia akan diganti menggunakan United States International setelah teman-teman remove. Oke. Nah, setelah menggunakan cara yang tadi, maka silahkan teman-teman coba ya. Kalau belum berhasil, silakan coba cara atau langkah yang ketiga ini ya teman-teman. Nah, cara yang ketiga ini, teman-teman silahkan nanti di keyboardnya ya, di keyboardnya teman-teman silahkan klik atau tekan secara bersamaan tombol Fn dengan W. Tombol Fn dengan W secara bersamaan. Oke, dan kemudian teman-teman bisa cek kembali. Kalau itu tidak berhasil, teman-teman untuk langkah terakhir bisa menggunakan Fn Shift dengan F11 ya. Kalau ada F11 di sini, maka teman-teman silakan klik di bagian F11 ya. Fn Shift N F11, berarti 3 tombol ini ditekan secara bersamaan teman-teman ya. Nah, mungkin
itu saja video dari Kreasi HD Channel. Semoga bisa membantu teman-teman. Semoga bisa mengatasi permasalahan teman-teman. Dan tentunya itu adalah harapan saya, teman-teman. Nah, untuk itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.